Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aftah alaina hikmatak wangsyurna alaina rahmatak wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Sahabat-sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Alhamdulillah, saya senang sekali Anggi Hilmi bisa kembali menyapa sahabat, tentunya masih di program Percikan Iman Mengaji Al-Qur'an Semangatku. Sahabat-sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama meraih kemudahan di dalam mempelajari Al-Qur'an. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Qamar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, maka adakah yang mau mempelajarinya? Oleh karenanya, insyaallah ketika kita dekat dengan Al-Qur'an, baik dengan cara membacanya, mempelajarinya, menghafalkannya, bahkan mengamalkannya, insyaallah Allah muliakan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Baik sahabat-sahabat Al-Qur'an, insyaallah kita akan membaca atau membahas di surah Al-Baqarah ayat ke-20 sampai dengan 21. Sahabat bisa membuka mushaf Al-Qur'annya dan menyimak bacaan, kemudian nanti sahabat bisa menyetorkan bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, itulah surah Al-Baqarah ayat 20 sampai dengan 21. Dan insyaallah pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa kaidah seperti panjang pendek, bacaan dengung, dan bacaan pantul suara atau seringkali disebut dengan qalqalah, yaitu di ayat ke-20 sampai dengan waqaf qaf lam dengan kalimat alaihim qamu. Oke. Saya akan membaca dulu per waqaf dari ayat ke-20. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Baik, di sana ada beberapa yang perlu kita fahami bersama, yaitu di sana banyak berharokat dhammah. Yakadul barqu, dul, kemudian ku, fu, absarahu. Nah, di sana berharokat dhammah, maka sempurnakan mulut kita maju ke depan sehingga terdengar dengan sempurna u, ya. Jadi tidak yakadu, melainkan yakadul barku. Nah, itu yang perlu diperhatikan, harokat dhammah, maka sempurnakan pelafalannya sehingga tidak miring pengucapannya. Yakadul barku yakhtafu absarahum, ya. Baik, saya contohkan kembali. Yakadul barku yakhtafu absarahum. Baik, kemudian berikutnya kullama adha, kullama. Nah, di sana ada mad jaiz. Kullama bertemunya mad dengan hamzah di lain kalimat. Maka di sini membacanya ada 3 wajah. Yang pertama boleh membaca 2 harokat, kullama a. Kemudian yang kedua boleh membaca 4 harokat, kullama a. Dan yang ketiga boleh membaca 5 harokat, kullama a. Ya.
Kullama adha'a. Nah, dha di sini kalau sebelumnya itu berpilihan 3 wajah, 2, 4 dan 5. Nah, sedangkan adha'a di sana terhukumi mad wajib mutasil, yaitu bertemunya mad dengan hamzah dalam satu kalimat. Ini juga sama, 3 wajah. Yang pertama boleh membaca 4, yang kedua boleh membaca 5, dan yang keenam boleh membaca 6 harokat dengan catatan harus ketika berhenti atau berwakaf. Ya. Contoh yang 4 harokat, al-do'a, tidak boleh 3 ataupun 2. Kenapa? Karena mad wajib ini mewajibkan ulama ahli qiraah melebihi bacaannya 2 atau 3 harokat. Maka yang paling pendek di mad wajib ini adalah 4 harokat. Kul adha'a. Kemudian wajah yang kedua melafalkan di 5 harokat. Adha'a. Dan yang terakhir yaitu membaca 6 harokat dengan catatan ketika berwakaf atau berhenti. Dan ini wajib ya. Adha'. Nah itu ya. Nah itu pembahasan di mad wajib. Kemudian berikutnya setelah mad wajib saya akan bacakan lagi terlebih dahulu. Kullama adha'a lahum humma. Nah di sini ada kaidah tahan suara. Mim sukun bertemu dengan mim, maka dibaca dan ditahan selama 3 harokat. Lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu. Nah, di kalimat wa azlama di sana ada Allah bertanda sukun. Nah, seringkali ketika ada Allah itu terkadang ada yang melafalkannya dengan tawalud atau memantulkan huruf selain daripada huruf qalqalah. Salah satunya huruf Allah. Contohnya al-lama. Maka hindari tawalud, memantulkan selain pada huruf qalqalah. Maka sempurnakan. Bagaimana cara melafalkannya? Cara melafalkannya adalah dengan mengalirkan suara. Al-lama alaihim qamu. Nah di sana ada maqtubi'i, maka dibaca 2 harokat. Kenapa dinamakan maqtubi'i? Karena tabiatnya mad asli itu tidak kurang dan tidak lebih dari 2 harokat. Maka tabiatnya harus pas 2 harokat. Tidak qamu, tidak juga qamu, melainkan qamu. Alaihim qamu. Baik, terakhir saya akan bacakan kembali dari awal sampai dengan kalimat qamu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu. Baik, itulah pembahasan di ayat ke-20 sampai kalimat qamu. Ya, insyaallah nanti dilanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu di walau sya'allah sampai ayat yang terakhir. Baik, bagi sahabat yang ingin menyetorkan bacaannya bisa lewat voice note ke WhatsApp di 0822 1831 1090. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku. Terima kasih sahabat, masih bersama kami di Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku. Kami ucapkan selamat datang bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung di Percikan Iman Mengaji ini. Di kesempatan kali ini, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan berikutnya, saya akan mengulang kembali bacaan di ayat ke-20. Silakan sahabat untuk menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu
Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Baik, di pembahasan di kalimat berikutnya, yang sebelumnya itu kita membahas di separuh ya, di ayat ke-20 itu sampai alaihim qamu. Insyaallah kita membahasnya di kalimat berikutnya, yaitu di walau sya'allah. Dan di sini pembahasan masih ya di bacaan panjang yang lebih dari 2 harakat, kemudian pembahasan di pantul suara atau qalqalah, dan yang ketiga adalah pembahasan di tahan suara atau kaidah-kaidah dengung. Walau sya'allah, sya' di sana mempunyai hukum mad wajib sebagaimana yang sebelumnya saya sampaikan. Mad wajib itu mempunyai 3 wajah ya. Dibaca 4 harakat, kemudian boleh baca 5 harakat, dan harus dibaca 6 harakat ketika berhenti atau ketika berwaqaf ya. Sehingga di sini melafalkannya yang paling sedikit adalah 4 harakat. Walau sya'a ya. Kenapa? Karena para ulama ahli qiraah mewajibkan lebih dari 2 atau 3 harakat ya. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Bisam'ihim, mim sukun bertemu dengan kesalahan yang terjadi biasanya mengalir kemudian disertai dengan pantulan. Nah, di sini hukumnya adalah idhar syafawi, maka tidak disertai dengan pantulan, hanya mengalirkan saja bisam'ihim. Nah, kemudian di kalimat berikutnya bisam'ihim wa, him wa, mim sukun bertemu dengan wawu. Nah, ini termasuk juga dengan hukum idhar syafawi. Jadi di idhar syafawi itu yang harus paling jelas itu menghadapi 2 huruf. Yang pertama huruf fa dan yang kedua huruf wa ya. Nah, di sini him wa. Nah, di sini harus lebih jelas. Kenapa? Alasannya karena huruf wawu itu satu makhraj dengan huruf mim, maka harus lebih jelas ketika menghadapi mim dengan wawu tanpa disertai dengan pantulan atau dengan cara memutus ya. Maka dialirkan suaranya saja. Bisam'ihim wa absarihim. Nah, kalimat berikutnya Innallaha ala kulli syai'in qadir. Inna. Nah, di sini kaidah tahan suara, maka sempurnakan dibaca dan dibaca dengung selama 2 atau 3 harakat. Inna, 2 secara teori, ketika prakteknya adalah 3 harakat. Dan tidak boleh tergesa-gesa. Innallaha ala kulli syai'in qa. Ingqa, tanwin bertemu dengan huruf qaf, maka dinamakan dengan ikhfa hakiki. Maka ketika melafalkannya bukan hanya dengung ya, melainkan dengan bacaan samar seperti menghadapi huruf qa ya. Syai'in qadir. Huruf ra yang dimatikan sebelum atau setelah harokat kasroh, maka dibaca dengan tarkik atau dibaca dengan tipis. Bagaimana cara melafalkan suara tipis? Yaitu dengan cara bibir kita dengan posisi tersenyum atau meringis. Syai'in qadir. Nah, jadi posisi mulutnya tetap bertahan ketika berharokat kasroh, jadi tidak berubah. Kalau berubah itu dipastikan akan menebal. Ya, syai'in qadir. Maka posisi mulutnya tetap berharokat kasroh. Syai'in qadir. Baik, saya akan bacakan lagi dari walau sya'allah sampai akhir ayat. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan jangan lupa di akhir ayatnya itu mad arid lisukun. Nah, jadi syai'in qadir, mad arid lisukun mempunyai 3 wajah. Yang pertama boleh membaca 2 harakat, yang kedua boleh membaca 4 harakat, dan yang ketiga boleh membaca 6 harakat. Jadi sahabat tinggal pilih. Yang paling terpenting adalah konsisten membaca bacaan panjangnya. Kalau 2 semuanya 2, kalau 4 semuanya 4, kalau 6 semuanya 6. Baik, bagi sahabat yang ingin menyetorkan bacanya, sahabat bisa mengirimkan bacanya ke nomor WhatsApp 0822
18311090. Di segmen berikutnya insya Allah kita akan membahas di surah Al-Baqarah ayat ke-21. Namun sebelum itu, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku. Terima kasih sahabat, masih tetap bersama kami di Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku. Insya Allah, pembahasan selanjutnya yaitu di surah Al-Baqarah ayat ke-21. Silakan disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Baik, di ayat ke-21 ini kembali saya review kembali, yaitu di mad jaiz ya. Mad jaiz bertemunya mad dengan hamzah di lain kalimat. Di kalimat ya a maka boleh dibaca 2 harokat, 4 dan 5 harokat. Ya a. Kemudian di kaidah tahan suara di sini terdapat di nun bertasydid, maka sempurnakan suara kita ditahan selama 3 harokat. Ya ayyuhan 3 harokat. Kemudian berikutnya di u'budu. Nah, di sana ada huruf ain bertanda sukun. Kesalahan yang terjadi biasanya tidak menghadirkan suara, maka otomatis tertukar dengan huruf hamzah. Ayyuhan nasu budu, maka sempurnakan bacaan kita ketika ada huruf ain sukun menghadirkan suaranya. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kemudian berikutnya di kalimat khalaqakum. Kha biasanya tertukar dengan huruf ha. Maka sempurnakan ketika kita melafalkan huruf kha ada sedikit getaran lembut ya. Jadi getarannya lembut, tidak keras. Khalaqakum. Jadi hati-hati tertukar huruf dengan huruf ha. Alladzi khalaqakum walladzina min qa. Nun sukun bertemu dengan qaf ya. Maka sempurnakan dibaca dengung dan disamarkan bacanya karena di sini hukumnya ikhfa hakiki. Walladzina min qablikum. Nah, berikutnya di ba bertanda sukun. Dan yang sering terjadi kesalahan biasanya di sini hanya mengalirkan suaranya tidak terlalu memantul, contohnya, atau dipantulkan ya, atau terlalu memantulkan, contohnya walladzina min qablikum, jadi sambil ditahan. Nah, jadi ketika qalqalah itu tidak ditahan kecuali nanti bertemu dengan tanda tasydid. Nah, itu ditahan seperti di surah Al-Lahab, tabat yada bilahabin wa tab. Ini biasanya di akhir ayat, maka ditahan kemudian sempurnakan qalqalah. Beda halnya dengan huruf ba sukun di sini. Jadi tidak ada tanda tasydid, maka rumusnya mengalir dan memantul. Qablikum. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayat, nah di sini saya bahas kembali hukumnya itu mad alif disukun. Ini boleh 3 wajah, boleh membaca 2, 4, dan 6. Yang terpenting adalah konsisten ketika membaca harokatnya. Baik, terakhir saya kembali contohkan dari ayat ke-21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik sahabat yang ingin menyentuhkan bacanya bisa lewat WhatsApp di 0822
1831 1090. Alhamdulillah sahabat, kita sudah sampai di penghujung acara. Insya Allah sahabat bisa saksikan kembali Percikan Iman Mengaji di YouTube Percikan Iman Online, Instagram dan Facebook Percikan Iman. Baik, kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.